Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Rabbul Alamin. Kalau hari ini, tahun lalu banjir, beberapa bulan lalu ini banjir lagi. Aceh Utara, ya. Ada gajah katanya turun satu gerombolan merusak tanaman masyarakat padi di Pidi. Ya. Ini kan semua jadi problema mengingatkan kita bahwa ada masalah yang mungkin masalah itu belum kita selesaikan dengan baik. Mungkin tak ganggu rumahnya, habitatnya. Hana leutin. Ya. Banjir terus teka. Satwa liar terus bisa mengganggu hana le tempat rumah. Kalau enggak ada rumahnya ya pasti dia marah. Sudah mengganggu tempat rumahnya. Satwa liar. Ya. Turun ke pemukiman sebagainya. Jadi semua tentu kuncinya ada yang perlu diperbaiki, ya. Maka Al-Ghazali yang pertama ini daf'ud darar maksumun, mencegah masyarakat warga agar mereka terlindungi dari kesusahan, ya. Kalaupun tidak banyak, sedikit terbantu kan. Beksit, bansos, BLT, dijuk juga orang-orang kaya mendapatkan, jangan. Itu untuk orang-orang miskin misalnya. Bana jaket, orang kaya api yang na rezeki cukup makan dapat juga, salah. Ya. Itu untuk fakir miskin. Zakat itu kan At-Taubah 60, 8 senif. Utamanya fakir miskin. Menyohana si balapan senif, peri senif yang ada. Meseji yang hanali no rikab budak. Menyohana baik tapi tak perbanyak persen ke senif miskin. Ya. Kahanali budak di Indonesia, hanali lamian. Apalagi di Aceh, padahal budak rikab, ya. Betabi tak perbanyak ke miskin. Karena zakat itu amanah dari si muzaki, ya. Hijuk amanah. Nyo tolong petruk ke orang fakir miskin. Ya. Jadi begitu amanah harus kita lakukan itu. Baik sembarangan, tak ijtihad sehingga tidak bermanfaat. Anatruk amanah dari orang-orang yang baik zakat sebagai. Perkara Imam Al-Ghazali yang pertama, setiap masyarakat warga negara harus diberi pertolongan bahan makanan ketika mereka membutuhkan sandang pangan. Jadi ini kewajiban pemerintah sebenarnya. Harus peduli kepada rakyat. Maka di samping menjaga agama supaya syariat ini berjalan, juga dia mensejahterakan warga dan rakyatnya. Kami katakan Khalifah Umar bin Khattab hantingan ke geraun sidak enggak dengar patna merintih rakyat warganya, penduduknya. Patna yang lapar malam hari merintih di rumah. Ana makan, geraun. Masuk lorong, keluar lorong. Kita enggak, kita di istana, ya. Tak mau susah-susah, ya. Mendengar keluhan masyarakat. Ya.
Itu khalifah yang adil ya, seperti itu amanah. Karena takut kepada Allah ditanya di mas'uliyah nanti di akhirat, yaumil kiamah. Hai kamu sebagai pemimpin, ulil amri, gebi amanah, mana tugas, apa yang dilakukan ya, le rakyat dia tro ya, dan sebagainya. Ini contoh ya, diraun. Oh menyona yang hana makan, langsung dia pulang ambil karung gandum bawa, diantar sendiri, begitu ya, begitu contoh. Mamnya itu ke hanai lawale cara seperti itu ya. Padahal itulah kerja ya, lil amri. Kadang menyogejuk bagom hantru langsung ya, kan sebagainya, sasarannya tercapai. Jadi setiap warga itu harus diberi pertolongan, bantuan, i'anah ya, bahan makanan ya, dikala mereka membutuhkan makanan. Maka kenyatakan di dalam ya petunjuk Rasulullah dalam sunnah itu kan hanjit gitu ke dalam kekenyangan, orang-orang yang punya kelebihan tidur dalam kekenyangan, tapi di samping kiri kanannya ada yang tidak makan, itu tidak beriman kata Rasulullah ya. Nah di samping kiri kita ada orang yang tidak makan ya, kita kan tahu gak ada pekerjaan, gak ada beras yang dia makan, gak ada penghasilan ya. Jangan kita biarkan ya. Nah, kita bantu ya, yang kaya, apalagi pemerintah sebagainya. Ini kewajiban ya, dari pemerintah, kata Imam Al-Ghazali sebagainya. Jadi begitu, apalagi dengan hal yang lain. Karena semua pemberian Allah, rezeki yang ada pada manusia ini adalah milik mutlaknya Allah ya. Bukan milik mutlaknya kita manusia. Kita hanya disinggah sementara ya. Awasi, jaga, syukuri nikmat yang Allah berikan itu ya. Begitu Pak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, kewajiban pemerintah untuk membiayai pengobatan dan perawatan warganya yang memerlukan. Ada BPJS ya, ditanggung. Di Aceh juga ada pengobatan digratiskan. Ya mudah-mudahan diteruskan. Ya. Itu kewajiban pemerintah. Ya. Membantu rakyat. Pelam orang tamang rumah sakit, operasi, bek ke ubat, mekedro ke anak keluarga hana. Ya. Ini tanggung jawab pemerintah. Ya. Khusus orang-orang yang membutuhkan, yang miskin, yang fakir. Ya. Begitu, jangan tutup mata. Jangan dihilangkan, diputuskan oleh pemerintah Aceh misalnya. Bantuan pengobatan ini pada masyarakat. Dan masyarakat yang miskin. Di Aceh masih 15% angka kemiskinan. Tertinggi di Sumatera. Ya. Kita nggak boleh apa? Menerima atau tidak ya. Fakta seperti itu. Ya. Fakta seperti itu. Ya. Dan sebagainya. Ya mudah-mudahan ya rasa kepedulian ya. Kepedulian pada rakyat ya. Tamanut dawa wa ujratut tamrid. Jadi bantuan ini, perawatan ini, pengobatan ini kata Imam Al-Ghazali tidak hanya orang Islam, yang non muslim juga disamakan mendapat bantuan. Begitu, yang non muslim yang arti hidup di negeri orang Islam, dia menundukkan diri pada aturan negara, bayar pajak dan sebagainya.
walaupun dia bukan muslim. Tapi tidak dibedakan sebenarnya dalam hal ini ya, pengobatan. Ya, banyak orang-orang yang membutuhkan hari ini ya. Tapi yang kaya-kaya yang punya, ya tidak hanya berobat di sini, ke luar negeri, Kuala Lumpur, Penang. Tapi yang miskin, beda ke bandar puskesmas, kalau mampu, ya, itu membiayai pengobatan dirinya ya, dan sebagainya. Ini kewajiban dari pemerintah. Bagaimana menjaga ya, jiwa ini, ya, dalam arti daruriyat ya, secara preventif ya, tanggung jawab daripada negara dan sebagainya. Ya, saya kira ada uang ya. Kenapa enggak ada uang ya? Masih ada uang, masih ada ya. Sisihkan sedikit seberapa dapat. Juga di samping Baitul Mal ya, dengan dana zakat ya untuk orang miskin, bisa membantu ini sebagainya. Yang ketiga, melindungi warga dari kesewenang-wenangan penguasa, terutama hak-hak dasarnya ya. Jadi dalam pandangan Allah, kita manusia ini kan sama, tidak ada beda Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, si A, si B dan seterusnya ya, sama dalam pandangan Allah. Tapi yang membedakan, inna akramakum indallah attaqakum, semulia-mulia kamu ialah yang paling takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya. Jadi ada garis, ada standar SOP-nya ya, dalam pandangan Allah. Oh, hebat kita, hebat, gedanya orang yang pegah. Tapi mungkin di mata Allah kan belum tentu kita hebat sebagainya. Hak dasar itu yang pertama, hak keselamatan fisik ya. Kesehatan tadi, fisik. B, menghancurkan masyarakat dengan berbagai anasir-anasir ya, konsumsi narkoba, kan menghancurkan fisik. Berilah generasi ya, dengan barang-barang haram ya. Narkoba, sabu-sabu, khamar ya, termasuk judi dan sebagainya. Ini kan menghancurkan semangat hidup ya. Menghabiskan uang dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, laga, sehingga bisa memberikan dampak negatif bagi diri dan keluarga. Syaitan apa kerjanya? Itu dia mendorong manusia untuk saling membenci dan bermusuhan antara satu dengan yang lain. Ya, jangan kita sibuk dengan hal-hal lain tapi melupakan generasi ini ya. Jadi kalau sudah generasi teler kita wariskan, ya apa manfaatnya? Ya tidak ada manfaatnya lagi generasi itu. Padahal Allah sendiri mengingatkan, wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu merasa khawatir, kata Allah, kalau kamu meninggalkan generasi setelahmu nanti dalam kondisi zi'afa, lemah ya. Lemah baik dalam aspek akidah, keyakinan, ketauhidannya kepada Allah, juga dari sisi ilmu, lemah dari aspek ilmu, juga dari sisi finansial, kesejahteraan ya. Nah, kita semua kan ingin jadi anak-anak yang sehat, cerdas, hebat ya, cakap, menggantikan orang tuanya di masa yang akan datang.
bukan generasi teler dan sebagainya. Makanya ini jadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah itu dari pusat, provinsi, kabupaten sampai kampung. Itu juga pemerintah kampung. Pada tingkat kampung ada pemerintah. Ada DPR kampung tu hapit, ya, perangkat, ya, sebagainya juga dari kampung. Sampai kepada keluarga. Paling rendah itu keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu itu pemimpin, memimpin. Ya paling kurang dalam keluarga kita. Ya, gimana kita membuat ketahanan keluarga ini sehingga tidak rapuh, tidak mudah masuk anasir-anasir lain, sehingga menggerogoti keutuhan rumah tangga dengan anak-anak kita di masa yang akan datang. Maka ada asar sahabat, didiklah anakmu hari ini dengan baik, karena anakmu nanti akan hidup pada era zaman yang tidak sama dengan zamanmu hari ini. Coba bayangkan, dulu nggak ada HP, sak langkih bawa kemana-mana HP. Ya sekarang kan mana-mana HP. Anak mian menteng, galom tika, galom paut, hantar HP ikli. Begitu harus kita jangan salah didik. Ya. Harus kita batasi. Ikli, baikli, keputar biasakan. Malah dengan dilihat apa itu bisa merusak mata dia, otak dia, ya, dan sebagainya. Baikli dia anemia supaya sehat dan sebagainya. Itu sayang ikli ya, dejuk ke dia. Baik ganggu ron, dejuk ikut dia. Akhirnya aku kecanduan dengan HP. Ya. Anak min mau paut galom. Ya. Ikli bah HP. Ya. Tapi jangan dibiasakan. Jangan dipelihara yang salah, tapi kita perbaiki yang tidak baik. Tapi yang penting ya menjaga, ya mendidik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu yang lahirkan suci, dia fitrah. Tidak ada. Tapi siapa? Lingkungan orang tuanya. Maka beta biasa ya anak-anak get. Beta ada pemanjap. Ya. Ini ada kalau kita didik bawa ke masjid, ya. Pasti dia ya pengajian, ya. Pasti dia sana kan ramai-ramai sesama anak, terdorong motivasi dia belajar Al-Qur'an dan sebagainya. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini fisik, ya, dari hak keselamatan fisik, melindungi hak dasar dari warga. Kemudian hak dasar akan keselamatan keyakinan, akidah. Berbagai hal hari ini pendangkalan akidah. Berbagai persoalan, bukan hanya dalam keyakinan kita kepada Allah, dari sisi ibadah juga dipelema. Bisa jangan ke masjid sebagainya, ya. Ini keyakinan seseorang, ya. Kita harus daya tahan keluarga tadi, ya, dengan pengajian, ya, majelis taklim, ya, kita makrufkan, kita lazimkan, kita biasakan dan sebagainya, ya. Kemudian hak dasar akan keselamatan keluarga dan keturunan. Kita jaga keluarga, ya, supaya keluarga ini dia bahagia, sakinah, kan? Keluarga ini dia selalu rukun, damai, ya. Kemudian kita jaga anak-anak kita tidak melakukan pergaulan di luar ketentuan syariat, ya, yang bukan mahram. Kemudian juga dia melakukan pakai pakaian yang menutup aurat. Coba di jalan-jalan sekarang banyak anak-anak muda yang sudah dewasa memang gak pakai pakaian menutup aurat. Laki-laki kan harus
ke bawah lutut secara syar'i. Ya. Ini lutut tuot deh pakai luar puntung. Bagaimanalah? Ya. Enggak ada terasa apa-apa. Ya. Mungkin ini kan keluarga. Dari keluarga tidak menegur ya, mengingatkan anak, Honda luar puntung. Ya. Harus ke bawah lutut. Aurat laki-laki sampai pusat ya dan sebagainya. Kita biasakan, apalagi negeri syariat yang sopan dan sebagainya. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Kemudian hak dasar keselamatan harta benda. Ya, sumber yang halal, rezeki yang ridha Allah yang baik, halalan thayyibah. Tidak ada ribawi, unsur-unsur riba ya. Ubong-ongpeng, rentenir ya. Karena setiap yang bertambah kita bantu orang tayubaya lebih kullu zada ribawi ya. Setiap yang bertambah itu kan riba ya, inilah ketika di Madinah Rasul yang pertama membasmi itu dari keluarga sendiri Abbas, tidak lagi melakukan praktek ribawi yang begitu mendarah daging pada masa jahiliyah ya. Duduk santai, uang dapat ya. Jadi apa? Juragan sebagainya, jadi konglomerat, lintah darat ya. Jangan garar, jangan menipu dalam semua aspek, spekulasi ya. Judi ya. Apalagi menzalimi orang lain ya, dalam kita mencari rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Semua aspek. Kemudian hak dasar keselamatan pekerjaan profesi. Ini kan tanggung jawab pemerintah, kata Al-Ghazali. Ada pekerjaan dan sebagainya ya. Kalau bisa dibantu ya menurut profesi yang ada ya. Sehingga tidak menimbulkan problema dalam kehidupan ya, pencurian, perampokan, penodongan dan sebagainya. Tapi kalau orang sudah ada lapangan pekerjaan, pasti dia tidak akan termelibatkan diri dari persoalan-persoalan kriminalitas yang melanggar aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya, dari aspek daruriyah ya. Hal-hal yang penting diperhatikan di dalam syariat Islam ini supaya tidak ada masyarakat yang tidak makan dan apalagi tidak memiliki tempat tinggal ya, lebih sedih lagi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Islam bisa menjaga jiwa ini, tidak boleh membunuh ya. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan sekali-kali kamu membunuh jiwa manusia kecuali yang dibenarkan oleh Allah, oleh syariat. Dan bukan kita juga yang mengeksekusi, tapi nanti negara. Maka karena dalam syariat timbul kisas ya. Hukum kisas. Si A bunuh si B, si B harus dibunuh, kisas ya. Tentu bukan hakim sendiri, tapi lewat sultan, lewat hakim, lewat pemerintah yang menetapkan keputusan itu dan sebagainya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, kata Allah. Allah yang memberikan rezeki. Ada pengguguran, aborsi ya, dan sebagainya, menggugurkan kandungan ya. Itu kan dilarang ya, apalagi sudah ada ruh di dalam rahim seorang ibu ya. Dan hari ini banyak karena keterlibatan salah dari awal, datang ke bidan, datang ke dokter, gugurkan. Nauzubillah. Kalau sudah lahir, titip di rumah sakit, nggak jelas ayahnya ya, nanti diambil, diadop oleh orang lain ya, sepoh dicok juga puan inang, puan agam dan sebagainya, titip di rumah sakit karena nggak ada ayahnya ya, dan sebagainya. Nauzubillah.
Summa na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan kita terus menguatkan semangat di dalam penguatan nilai-nilai Islami, syariat Allah yang suci ini, tentu yang Allah turunkan ke bumi ini lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita panut disiplin dengan aturan Allah, insya Allah kita akan selalu di dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau keluar dari rambu-rambu syariat, tentu akibatnya juga akan kita rasakan di bumi ini, ya. Baik langsung atau tidak langsung diingatkan oleh Allah. Bumi murka, hujan terus, panas, gempa, dan sebagainya. Jauh dengan rezeki, beragam virus, hama, dan sebagainya. Tentu sidang jamaah, Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan dengan kuat semangat kita akan jaga diri dan keluarga kita dari segala hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai prinsip syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, peliharalah, berikanlah kami ya Allah kehidupan di dunia yang baik, yang hasanah, dan berikan pula ya Allah kehidupan kami yang baik di akhirat, dan jauhkan, pelihara kami ya Allah dari api neraka. Mari kita ajak diri dan keluarga kita untuk selalu melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.